Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Sehat? Iya, kami selalu berharap kalau kalian selalu sehat dan bahagia walaupun di rumah saja. Iya, pada kesempatan kali ini saya Wahid Adiputra dan teman saya Heni Nurliana sebagai kelompok satu yang akan mempresentasikan materi matematika tentang debit dan berat di pelajaran SD ya, berat dan debit ataupun debit dan berat. Ya, untuk kalian yang sudah melewati jenjang SD ataupun sudah SMP dan SMA atau mungkin sudah menjadi guru, mungkin sudah tidak asing lagi tentang pembahasan berat dan debit ini. Mungkin kalau kita sekarang ini sering mendengar ya debit air sehingga mengakibatkan banjir ya, diberitakan debit apa sih itu debit, apa itu berat. Nah, kali ini kita akan membahas sedikit demi sedikit. Oke, penasaran seperti apa pembahasan kita? Ikuti terus video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Heni Nurliana dan rekan saya Wahid Adiputra. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi berat dan debit. Pembahasan pertama adalah mengenai pengertian. Pengertian berat. Berat merupakan istilah yang sering disamakan dengan massa benda. Berat merupakan ukuran yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Kekuatan gravitasi akan menentukan semakin naik tidaknya ukuran benda. Pengukuran benda adalah membandingkan suatu massa berat dengan nilai standar yang telah ditetapkan. Alat yang biasa digunakan untuk mengukur berat suatu benda adalah timbangan. Dalam sistem numerik, berat biasa dikenal dengan satuan kilogram, gram, ton, kuintal. Kita dapat lebih memahaminya dengan memperhatikan gambar berikut ini. Pada gambar ditunjukkan adanya tangga satuan berat. Ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Jika naik satu tingkat, maka dapat dibagi dengan nilai 10. Dan jika turun satu tingkat, maka dikalikan dengan nilai 10. Bagaimana dengan konversi satuan berat? Maka perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar konversi satuan berat ditunjukkan nilai 1 ton sama dengan 1000 kg. 1 ton sama dengan 10 kuintal. 1 kuintal sama dengan 100 kg. 1 kilogram sama dengan 2 on. 1 kilogram sama dengan 10 on. 1 on sama dengan 100 gram. Dan 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Pengertian debit. Debit adalah volume air mengalir dari satuan tertentu dalam waktu tertentu. Bagaimana rumus mencari debit air mengalir? Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar ditunjukkan adanya segitiga pintar. Terdapat simbol huruf V, huruf D, dan huruf W. D adalah debit dengan nilai satuannya liter per jam atau desimeter kubik per jam. V adalah volume dengan satuannya liter per desimeter kubik. Dan W adalah waktu dengan satuan jam. Untuk mencari debit, maka kalian dapat membagi antara volume dengan waktu lamanya air mengalir. Untuk mencari volume dengan cara mengalihkan debit dengan waktu. Untuk mencari waktu, yaitu volume dibagi dengan debit.
Bagaimanakah penerapan metode pembelajaran materi berat dan debit pada tingkat sekolah dasar? Menurut pendapatmu Setio, tahun 2007, pembelajaran matematika adalah proses pemberian pengalaman belajar kepada peserta didik melalui serangkaian kegiatan yang terencana, sehingga peserta didik memperoleh kompetensi tentang bahan matematika yang dipelajari. Dari pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa metode yang cocok dalam pembelajaran berat dan debit adalah dengan menggunakan metode demonstrasi, di mana dengan demonstrasi guru dapat merangsang siswa untuk aktif mengamati dan menyesuaikan antara teori dengan kenyataan. Guru juga dapat menerapkan metode drill dengan cara memberikan latihan soal-soal. Ya, alhamdulillah dari pelajaran ini semua teori-teorinya sudah dijelaskan oleh teman saya Heni Nurliana. Nah, untuk kesempatan saya kali ini akan membahas tentang hitungannya ya. Ya, merupakan ini adalah intinya mungkin ya dari pelajaran ini adalah hitung-hitungannya. Oke, langsung saja ke pembahasan soal dan penerapan pembelajaran berat dan debit dalam pelajaran di SD. Penerapan metode pembelajaran berat dan debit, kali ini kita membahas berat dulu ya. Di berat ini mungkin kita sudah mendengarkan pelajaran tentang berat ini dari SD kelas bawah dan kelas atas ya. Jadi di kelas bawah biasanya kita hanya membahas materi-materi berat itu yang tingkat rendah saja, mungkin hanya kilogram, gram, dan ons itu saja ya. Nah, untuk di kelas atas mungkin lebih bervariatif dan lebih menggunakan semua satuan berat tersebut seperti kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram, dan macam-macamnya. Nah, dari situ aja sudah jelas ya bagaimana perbedaannya antara kelas bawah dan kelas atas. Ya, tentu grade-nya sudah berbeda ya. Kelas bawah harus yang lebih rendah dan kelas atas yang lebih sulit ya. Biasanya untuk pelajarannya di kelas itu untuk kelas bawah hanya biasanya menghitung berat benda-benda yang ada di sekitarnya ataupun menghitung berat dia sendiri. Dan mungkin juga bisa menjumlahkan dari berat dari dua benda yang sudah dia timbang ya. Karena timbangan gram, kilogram itu sudah mudah ditemukan. Untuk hitungan hektogram, dekagram, dan macam-macamnya mungkin agak sulit ya alat hitungnya. Jadi untuk kelas bawah hanya mempelajari itu saja. Nah, untuk kelas atas kita sudah mempelajari dari semua satuan beratnya nih. Mungkin jadi agak lebih sulit. Ataupun kita mencampurkan dari kilogram dan gram dijumlahkan, ataupun gram ditambah hektogram dikali dekagram jadiin gram gitu lah. Intinya untuk pelajaran ini ketika kita mempelajari hitungannya kita harus melihat apa yang dituju. Misalnya kalau misalnya 1 kilogram dikali 2 hektogram berapa onskah? Nah, berarti yang kita lihat adalah onsnya. Jadi yang tadi 1 kilogram dan 2 gram ini harus diubah ke ons dulu baru dijumlahkan. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita hanya melihat dari tingkatannya saja. Nah, oleh karena itu kita akan langsung belajar hitung-hitungannya dengan kasus yang ada di bawah ini. Lihat itu soalnya. Nah, contoh soal untuk kelas rendah kurang lebih seperti ini. Pak Udin memanen 7 kg telur bebek. Besoknya Pak Udin menjual 3 kg telur bebeknya ke pasar. Nah, sisa telur bebek yang dimiliki Pak Udin menjadi titik-titik-titik ons. Nah, mau tahu bagaimana caranya? Nah, seperti inilah caranya. Kita ketahui bahwasanya Pak Udin memanen 7 kg telur bebek ya, 7 kg. Nah, selanjutnya dia menjual 7 kg ini tapi dijual hanya 3 kg ke pasar. Nah, pertanyaannya adalah berapa ons kah sisanya? Nah, kita rubah dulu nih. 7 kg kita rubah ke ons. Nah, kita lihat dari rumus yang sebelumnya sudah dipelajari ya. 1 kg sama dengan 1000
10 ons. Salah, kalian bukan gram ya. Kalau gram baru 1000. Jadi 1 kilo merupakan 10 ons. Nah, tinggal dikali deh. 7 dikali 10 sama dengan 70. Lalu yang ini juga 3 kilogram kan? 3 dikali 10 sama dengan 30. Nah, 70 dikurangi 30 jadi 40. Nah, seperti itu kelas rendah. Soalnya gampang kan? Iya, nggak ada yang sulit. Yang penting kita harus menghafali tangga ataupun satuan-satuan berat ini yang sudah dibikin jadi tangga ya. Setiap turun ke bawah itu dikali 10. Kalau misalnya naik ke atas dibagi 10. Oke, lanjut ke soal untuk kelas atas. Nah, kalau soal untuk kelas atas emang agak rumit ya, karena kita sudah menggunakan satuan-satuan berat yang lebih kompleks ataupun lebih lengkap. Yang pertama contohnya seperti ini ya. Paman Arman memanen sebanyak 40 ton padi basah. Setelah dikeringkan, beratnya tinggal 325 kuintal. Berapa kilogram selisih berat dari padi yang basah dan berat padi yang kering dari hasil panen Paman Arman? Nah, langsung aja deh kita rubah nih. Dari ton ke kilogram itu adalah 1000. Nah, jadi 40 ton dikali 1000 sama dengan 40.000. Jadi adalah 40 ton sama dengan 40.000 kilogram. Nah, selanjutnya untuk padi yang kering, kita lihat nih ada 325 kuintal. Sedangkan dari kuintal ke kilogram itu adalah 100. Jadi tinggal dikali aja nih. 325 dikali 100 sama dengan 32.500. Nah, tinggal kita cari selisihnya. Bagaimana cari selisihnya? Ya, pertama dari 40 ton atau 40.000 kilogram dikurangi 32.500 kilogram. Jadi sisanya berapa? Iya, 7.500 kilogram. Jadi selisih antara berat padi yang basah dengan berat padi yang kering adalah 7.500 kilogram. Nah, kayak gitulah kurang lebih cara penghitungannya. Tinggal kita lihat nih, diketahuinya berapa, misalnya seperti ini berapa, baru kita lihat pertanyaannya, berapa kilogram kah, berapa ons kah, berapa kuintal kah, itu menanya tujuannya. Jadi pertama kita rubah apa yang kita ketahui ke tujuan akhirnya. Nah, kayak begitu cara penghitungan berat. Nah, selanjutnya kita akan membahas penerapan dalam pembelajaran debit. Nah, debit ini kan frekuensi air yang lewat ya dari satuan waktunya. Jadi sebelum kita membahas tentang debit ini, kita harus tahu nih komponen-komponen satuan waktu dan satuan volume. Nah, pertama kita akan membahas tentang waktu ya, Yang paling singkat seperti jam. Dalam 1 jam itu ada berapa menit? 60 menit. Nah, dari 60 menit ini juga ada detik. Jadi 1 menit ada berapa detik? 60 detik juga. Nah, kurang lebih seperti itu frekuensi dari waktu tersebut. Nah, setelah kita membahas tentang satuan waktu, ada lagi nih namanya satuan volume yang harus kita perhatikan atau kita pahami. Satuan volume di sini kita akan membahas tentang 1 liter. 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Nah, 1 desimeter kubik sama dengan 1000 cm kubik. Dan selanjutnya tinggal mengikuti tangga dari satuan volume tersebut ya, dari kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, dan selanjutnya tinggal dikali 1000. Kenapa kalau turun dikali 1000? Kenapa kalau naik dibagi 1000? Karena ini satuan kubik. Satuan kubik berarti 3 kali lipat. Yang tadinya turun hanya 10, berarti kita sekarang turunnya 1000.
Oke, selanjutnya kita akan menyelesaikan latihan dari pembahasan debit ini ya. Tadi kan kita sudah mempelajari waktu dan volumenya. Nah, seperti di rumus, kita sudah ada rumusnya sebelumnya sudah dijelaskan, jadi tinggal mengerjakan saja. Ini dia soalnya. Debit pompa bensin sebanyak 125 desimeter kubik per menitnya. Nah, untuk mengisi tangki bensin diperlukan sebanyak 150.000 liter. Maka waktu yang dibutuhkan adalah jam. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Karena tadi kita sudah baca soalnya, yang dicari adalah waktu. Nah, rumus dari waktu adalah volume per debit. Jadi volume dibagi debit. Pertama kita sudah tahu nih debitnya berapa. Debitnya adalah 125 desimeter kubik per menit. Tadi kan sudah kita bahas ya. Kalau 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. 1 liter juga sama dengan 1 desimeter kubik. Jadi kita rubah dulu ke liter, ternyata sama. Nah, jadi karena debitnya sudah kita tahu nih kalau itu adalah 125 liter per menit. Karena volumenya adalah 150.000 liter, maka langsung saja kita kerjakan. Rumusnya adalah V per D ataupun volume dibagi debit. Nah, volumenya berapa tadi? 150.000 liter dibagi 125 liter per menit. Nah, kita hitung dah berapa hasilnya. Nah, hasil pembagian dari 150.000 liter dibagi 125 liter per menit sama dengan 1.200 menit. Nah, karena yang ditanyakan adalah jam, kita harus merubah dari 1.200 menit ini dirubah menjadi jam. Kita sudah tahu nih kalau 1 jam itu 60 menit. Jadi gimana caranya? Iya betul, 1.200 dibagi 60. Jadi berapa? Sip, benar sekali, 20 jam. Nih tepuk tangan buat kalian sudah bisa. Jadi caranya seperti itu ya. Jadi kita sudah ketahui nih kalau misalnya volumenya 150.000 liter dan debit air yang keluar, debit minyak gitu kan, minyak bensin ya. Bensin yang keluar hanya 125 liter per menitnya. Jadi dibutuhkan 20 jam untuk memenuhi tangki air tersebut dengan volume 150.000 liter. Nah, gitu ya caranya. Karena rumusnya sudah dilihatkan ataupun sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Jadi kalian tinggal geser-geser aja videonya ya, dimundurin ataupun dimajuin untuk memahaminya lebih lanjut. Kalau misalnya mau bertanya lebih lanjut ke saya ataupun ke rekan saya Henny Nurliana, langsung saja tanyakan di kolom komentar di bawah ini ya. Ya, alhamdulillah presentasi kita sudah selesai sampai sini. Nah, kurang lebihnya kami memohon maaf kepada kalian semua karena tepatnya kita juga manusia, pasti kita punya salah ataupun kekurangan. Ataupun materi ini kurang jelas, kalian punya referensi yang lebih baik dari yang ini, alhamdulillah itu bagus sekali. Nah, kalau misalnya kita ada kesalahan boleh dikritik, boleh diberikan saran, insya Allah kami terima dengan sebaik-baiknya. Dan itu juga merupakan evaluasi untuk kami juga. Nah, mungkin sekian dari saya dan teman saya Henny untuk pamit undur dalam video ini. Dan sebelum kita mundur, kita ada soal ataupun bukan tugas sih, soal latihan untuk melatih sampai manakah pemahaman kita tentang pelajaran berat dan debit ini. Nah, nanti soalnya akan kita tampilkan di akhir video. Nah, jadi mungkin nanti agak lambat ya, mungkin 1 menit atau 2 menit kalian bisa screenshot ataupun dicatat di buku tugas kalian dan dikerjakan. Nah, untuk pengetahuan lebih lanjutnya bisa tinggal ngulang-ngulang video ini ataupun nyari referensi lain. Karena kita belajar tidak boleh dengan satu referensi, harus banyak referensinya. Oke, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran.
Iya, benar pembelajaran sih. Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran kita dari awal sampai akhir ataupun video presentasi kita dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf karena kami manusia juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semua. See you next time. Ila